kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak beribadah secara offline, namun hari ini kami merasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang menyaksikan kebaktian online ini Tuhan, di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan jamah mereka sehingga mereka dapat mengikuti kebenaran firman-Mu dengan baik. Bibir mulut hamba-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu. Apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Berikan firman yang menguatkan kami Bapa, agar kami boleh haleluya, hidup takut akan Tuhan. Kami percaya pada kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan bahkan Tuhan menetapkan iman percaya kami sekalipun kami ada dalam krisis luar biasa ini, di mana kami diapi dengan persoalan dan pergumulan yang sangat berat, yaitu corona ini Bapa. Namun kami percaya ketika Engkau berfirman, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih pakai hamba-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang hari ini kita tidak merencanakan semua ini, namun karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi di NTT, khususnya di Kota Kupang ini, semakin hari semakin meningkat corona ataupun COVID-19 ini, dan karena itu kita ambil kesepakatan bahwa hari ini kita beribadah secara online, yaitu beribadah di rumah tangga masing-masing. Kami akan menyampaikan kebenaran firman ini secara online. Tadi sudah selesai pujian dan penyembahan, dan inilah waktunya. Siapkan hati kita, telinga pendengaran kita mau mendengar pesan firman Tuhan bagi kita masing-masing. Saya berdoa dan saya katakan, Tuhan, apa yang kami bicarakan pada minggu yang keempat ini bagi umat Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya, dalam keadaan apapun jangan putus hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya tema khotbah hari ini adalah jangan putus hubungan dengan Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita berbicara tentang doa, dan jangan putus hubungan dengan Tuhan adalah salah satu subtema dari topik kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu mengenai doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang jangan putus hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan sesama kita, rekan-rekan kerja kita, putus hubungan sebagai anak muda mungkin dengan pacarnya boleh, putus hubungan dengan rekan kantor, rekan kerja boleh, putus hubungan dengan sosial media boleh, tapi putus hubungan dengan Tuhan tidak boleh. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Sebab apabila kita putus hubungan dengan Tuhan, maka kita korbankan keselamatan kita. Kita putus hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Kita gampang kecewa, kita gampang putus asa menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu yang sungguh luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita tetap bergaul dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, pintu Tuhan, pintu gereja boleh tertutup, pintu hati kita harus tetap terbuka dengan Tuhan. Itu cara kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini pintu gereja mungkin terkunci bagi kita, ataupun bagi Bapak Ibu yang lain di luar sana,
tetapi satu hal kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita buka hati kita kepada Tuhan dan Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan kita jaga supaya Dia tetap ada dalam hidup kita dan kita ada dalam Tuhan, maka kita percaya bahwa walaupun iblis berjalan keliling untuk mencari mangsanya, tapi kita luput dari cengkeraman iblis sebab Tuhan melindungi kita dari bahaya-bahaya maut. Tuhan melindungi kita dari virus-virus corona dan Tuhan melindungi kita dari segala macam godaan dan pergumulan yang amat berat bagi kita. Karena itu mari kita belajar untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia merasa bahwa satu pergumulan yang sangat berat bagi kehidupannya hari ini menjadi satu pokok bacaan bagi kita, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20, Matius 26 ayat yang ke-42. Matius 26 ayatnya yang ke-42 dikatakan bahwa berjaga-jagalah kamu sebab, Matius pasal yang ke-26 ayat yang 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila kamu meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan seperti yang kita alami saat ini bukan hanya kita, tetapi Yesus pun pernah mengalami hal ini. Tapi satu hal yang Yesus jadikan sebagai teladan dan tinggalkan sebagai teladan bagi kita, yaitu bahwa ketika cobaan itu semakin berat, semakin dia mempererat hubungannya dengan Bapaknya. Amin. Ketika cobaan itu semakin berat, ketika badai itu semakin luar biasa dahsyatnya, ketika tantangan itu semakin dahsyat dalam kehidupan kita dan kita tidak mampu untuk mengatasinya, saya mau katakan jangan putus hubungan dengan Tuhan, tetapi mari kita menjalin hubungan yang akrab, yang dekat, yang semakin ditingkatkan. Karena ketika kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka disitulah kita menerima kekuatan-kekuatan baru daripada Tuhan. Makanya saudara, ketika pencobaan itu semakin dahsyat dan luar biasa, Yesus melangkah beberapa langkah dan dia meninggalkan murid-muridnya sendirian untuk bersekutu, untuk berbicara, untuk berkomunikasi, dengan kata lain meningkatkan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak putus asa dan dia tidak pernah berkata, "Aku anak Allah, kenapa begitu banyak cobaan yang datang kepadaku?" Dia tidak tinggalkan Bapaknya, tapi semakin dia melihat tantangan itu semakin besar, dia mulai maju, dia berdoa, dia mulai maju, mendekatkan diri, meraih hati Bapaknya, ingin melihat ada apa di balik ini, apa yang Bapa mau katakan kepada dia. Begitu pula dengan kita, ketika kita semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak melihat badai yang sedang terjadi di kehidupan kita. Kita tidak melihat terombang-ambingnya hidup kita di Kota Kupang ini oleh karena sebuah corona, tetapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita perlu meningkatkan hubungan. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Artinya saudara, hadirkan Tuhan dalam pribadimu, bertemu dengan dia secara pribadi dan terus menerus adakan hubungan dengan Tuhan, dengan dalam rumah tanggamu. Adakan mesbah keluarga itu sama dengan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengadakan hubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yang pertama saudara, agar kita terhindar dari strategi iblis. Ya, kenapa Tuhan berpesan jangan putus hubungan dengan Tuhan? Artinya
Jangan lepaskan tangan Tuhan. Biar Tuhan tetap menggandeng tangan kita. Kita terus menggandeng tangan Tuhan. Untuk kita apa? Kita luput dari strategi iblis. Iblis punya cara yang banyak untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menyeret iman anak-anak Tuhan dengan tutup gereja. Sebenarnya saudara, itu juga cara iblis. Ya, Kupang ini dikenal dengan kota kasih, kota di mana orang suka berdoa. Tapi lihat, pintu-pintu gereja, pintu-pintu puskesmas, pintu-pintu kantor ditutup. Ya, semua orang ketakutan. Tidak boleh ada pesta pora, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan dengan orang banyak, supaya jangan tertular penyakit corona ini. Kenapa demikian? Ini strategi iblis. Ya, untuk supaya apa? Kita menjadi lemah iman. Tetapi saudara, ketika kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak sendirian. Kalau iblis bekerja di satu tempat, Tuhan akan menghindari kita dari tempat itu. Ketika iblis bekerja dengan cara ini, Tuhan akan membawa kita dengan cara yang lain. Itu cara Tuhan menghindari kita dari strategi iblis. Asalkan kita mau bersatu dengan Tuhan, mengadakan pertemuan-pertemuan pribadi dengan Tuhan, maka Dia mampu untuk mengeluarkan kita, menghindari kita dari strategi iblis. Firman Allah berkata bahwa apa? Iblis itu berjalan ke sini ke sana seperti apa? Singa yang mau untuk mencari kesempatan menerkam musuhnya atau mangsanya. Ya, kita bukan musuh tetapi kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka saudara, iblis akan menghindari kita. Dia pun takut akan Tuhan. Makanya kita harus bangun pagi kita berdoa, siang kita berdoa, malam kita berdoa. Itu artinya kita tidak putus hubungan dengan Tuhan. Kita boleh putus hubungan dengan rekan bisnis kita, mungkin dengan sesama kita, sesama teman kerja, putus hubungan dengan media sosial, putus hubungan dengan tim kerja, putus hubungan dengan sahabat yang paling akrab. Tetapi yang dikatakan jangan putus hubungan dengan Tuhan. Sebab ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, maka itu merupakan celah iblis untuk masuk dalam hidup kita. Jangankan 1 minggu, 1 hari saja kita putus hubungan dengan Tuhan, itu adalah merupakan kesempatan atau celah di mana iblis berusaha untuk masuk dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Makanya setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap minggu kita harus punya kerinduan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu tanda orang yang tidak putus hubungan dengan Tuhan, supaya tidak ada celah untuk iblis masuk. Yang berikut saudara, karena hanya Tuhan yang memegang atau Tuhanlah yang menguasai atau penguasa dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa kenapa kita tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan? Karena nafas hidup ini hanya ada dalam tangan Tuhan. Dia yang pegang. Amin. Kalau dia bilang berhenti, kita pun tidak bisa membantahnya. Kalau dia bilang lanjut, kita pun tidak sanggup untuk membatasinya. Hanya Dia yang mengatur kehidupan kita. Hanya Dia pemegang nafas hidup kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia katakan bahwa Dia berdaulat sepenuhnya, berkuasa atas kita. Artinya kalau sesuatu mau terjadi atas hidup kita dan Dia tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Amin. Sekalipun mungkin orang lari kiri lari kanan karena corona, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Dia berdaulat, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Olehnya itu kita perlu tetap ada hubungan dengan Tuhan. Seperti Daniel, saudara-saudara,
Dia boleh putus hubungannya dengan rekan-rekan kerjanya karena rekan-rekan kerjanya tidak suka sama dia, sebab dia memiliki hikmat yang luar biasa, roh yang luar biasa, dan dia adalah orang yang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi teman-temannya tidak suka dan mereka berupaya untuk menjatuhkan dia. Namun karena hubungan atau kedekatannya dengan Tuhannya secara luar biasa, maka semua tipu muslihat iblis, tipu muslihat iblis yang diadakan melalui rekan-rekan kerjanya itu tidak sampai terjadi. Yang walaupun terjadi, tapi kemenangan ada pada Daniel. Kenapa? Karena Daniel membina hubungan kedekatan setiap hari dengan Tuhan, yaitu satu hari dia berdoa 3 kali. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Dia berkata mungkin dalam hatinya, dan dia berkata bahwa walaupun kamu tidak setia dengan aku, kamu walaupun tidak bergaul dengan aku, walaupun kamu membenci aku, asalkan Tuhanku tetap setia, asalkan aku tidak putus hubungan dengan Tuhan, sekalipun aku putus hubungan dengan pimpinanku, sekali aku putus hubungan dengan teman-teman dan sobat-sobatku, tetapi asalkan aku tidak putus hubungan dengan Tuhan. Mereka berupaya untuk apa? Memisahkan hubungannya dengan Tuhan. Namun dia tidak pernah bisa memisahkan diri dengan Tuhan. Ibarat orang yang jatuh cinta, sekali dia jatuh cinta, dia tidak akan mundur selangkah pun. Sekalipun ada tentangan dan rintangan bahwa cintanya harus dibatasi, tetapi dia tetap maju terus karena dia berkata dalam hatinya, sekali Yesus tetap Yesus, karena hanya Yesus sajalah yang menyelamatkan. Amin. Karena dia adalah pemegang kehidupan kita atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Ada orang berkata bahwa pemilik tunggal hidup manusia sebenarnya bukan Bapa dan Mama, bukan siapa-siapa, tapi pemilik tunggal hidup kita adalah Yesus. Amin. Kita ini adalah milik pusakanya Tuhan. Ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan sehelai rambut pun gugur. Kenapa? Karena Dia memberikan perlindungan yang kuat bagi kehidupan kita. Ya, seperti seekor induk ayam yang melindungi anaknya dari berbagai rintangan atau musuh yang mengancam anaknya. Dia tetap memberikan perlindungan yang kuat. Seperti kita sebagai orang tua pun kita bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya, segala macam godaan, segala macam persoalan, sebagai segala macam kejahatan, karena kita merasa bahwa anak itu adalah milik kita. Nah, Yesus juga mengklaim bahwa kita ini adalah milik pusakanya. Karena itu dia tidak membiarkan untuk kita di hidup mati binasa karena corona, tetapi dia memberikan perlindungan. Buktinya sampai hari ini kita masih ada. Oleh karena apa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, apapun yang terjadi dengan hidupmu, tetap kita pegang Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tadi saya katakan bahwa kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, maka keselamatan kita korban. Ya, karena itu apa artinya kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya saudara kita apapun yang terjadi dengan hidup kita, dia Tuhan bertanggung jawab. Ya, tadi saya sudah nyatakan ini. Yang keempat, bahwa karena Dia menjadikan hatimu selalu baru. Ya, banyak orang sekarang dilanda dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran karena corona. Itulah sebabnya maka ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, kenapa dikatakan keselamatan kita menjadi korban? Karena ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan berbagai jenis kejahatan.
Tetapi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka dalam hati kita hanya ada gloria, hanya ada sukacita, hanya ada damai, hanya ada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita terhindar juga dari bahaya-bahaya yang Tuhan tidak kehendaki. Ketika kita tingkatkan pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka sakit apapun, kelemahan apapun, dosa apapun, kita percaya bahwa kalau Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia mampu untuk menyelesaikannya. Mengapa demikian? Karena Dia berkuasa untuk bertindak, menyelesaikan dosa kita, mengangkat kelemahan kita, memberikan kekuatan baru bagi kita, mengobati kita yang sakit, menyembuhkan kita yang sakit, dan saudara, melimpahkan rohnya berlipat kali ganda untuk apa? Memimpin kehidupan kita sehingga kita bangkit kembali. Itu yang saya rasakan, ya. Jadi tidak selamanya kita kuat, terkadang kita renggang. Tetapi saudara, ketika kita renggang, Tuhan mengingatkan kembali, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin kita ada dalam badai. Badai kita berbeda. Ada yang corona, ada yang sakit, ada yang punya masalah kesulitan, persoalan ini dan itu. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kedekatan kita dengan Tuhan masih ada? Apakah kita tingkatkan atau sudah berkurang atau sudah tidak ada lagi? Kalau berkurang, mari perbaiki. Kalau sudah tidak ada kedekatan, jalin kedekatan. Kalau kita sudah kurang ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, mari kita tingkatkan. Kenapa? Ketika kita melakukan itu, terjadi pemulihan secara besar-besaran. Saya selalu berkata, orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, orang yang di dalamnya ada Tuhan, saya percaya iblis pun tahu diri. Corona juga tahu diri, saudara. Dia akan terhindar dari kita, karena tidak mungkin kehidupan yang diisi oleh Roh Allah, kehidupan yang diisi oleh pribadi Tuhan, Corona itu singgah di sana. Corona itu kalau diizinkan iblis, berarti iblis pun tahu diri. Kalau iblis meninggalkan, maka Corona pun tidak akan terjadi. Dan kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Makanya saudara, putus hubungan dengan dunia itu tidak mengapa, ya. Putus hubungan dengan sesama kita tidak apa-apa. Tapi saya tidak mengajak untuk saudara bermusuhan dengan orang lain, ya. Tidak demikian. Tapi andaikan kita mungkin putus hubungan dengan orang atau media sosial atau putus hubungan dengan dunia ini, tidak usah kecewa, asal jangan putus hubungan dengan Tuhan. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi tolak ukur untuk kita luput dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi di NTT ini, di Kota Kupang ini. Lalu kita mau lari kemana? Gereja-gereja, pintu-pintu gereja tertutup. Larilah kepada Tuhan. Pintu gereja tertutup, tapi pintu hati Tuhan tidak tertutup. Saudara tidak lari ke gereja pun lari kepada Tuhan. Hati Tuhan terbuka bagi kita 1 kali 24 jam. Mungkin pintu hamba-hamba Tuhan terkunci, tetapi pintu Tuhan tidak pernah terkunci. Dari pagi sampai ke timur malam kita tetap berseru kepada Tuhan. Jam berapa saja kita mengadakan kedekatan dengan Tuhan, pintu surga terbuka, pintu hati Tuhan terbuka. Itulah sebabnya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, adalah Allah yang menganugerahkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ketoklah pintu hati Tuhan. Amin. Ketoklah pintu anugerah itu. Ketoklah pintu surga. Tidak akan pernah tertutup 1 kali 24 jam. Hatinya tetap terbuka. Kapan saja kita dekat dengan Dia, kapan saja kita mau datang kepada Dia, Dia buka pintunya dan dikatakan silahkan masuk. Apa menjadi keperluan dan kebutuhanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu jangan putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kalau kita putus hubungan dengan Tuhan,
berbagai tantangan persoalan tidak mampu diselesaikan. Sebab Alkitab berkata bukan oleh kuat dan gagahnya kita, tapi oleh anugerah Tuhan. Mengejar anugerah Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita mengejar anugerah Tuhan. Dengan cara apa? Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Menjalin kedekatan, hubungan yang erat, pertemuan pribadi yang luar biasa. Semakin hari semakin kita mengejar itu, semakin hari semakin kita mengejar itu. Pintu anugerah masih terbuka bagi kita, pintu surga terbuka bagi kita, pintu Tuhan, hati Tuhan terbuka 1x24 jam. Kapan saja engkau berseru, mungkin di jam 3 ampere siang, ketika engkau berseru, di kiri kananmu masih tidur nyenyak, tapi Tuhanmu sudah terbangun, pintu hatinya sudah terbuka. Jam 12 malam, pintu hatinya terbuka. Jam 4 ampere siang, pintu hatinya terbuka. Jam 12 siang, pintu hatinya terbuka. Jam 7 malam pun pintu hatinya terbuka. Kapan saja engkau mengadakan hubungan batin dengan Tuhan, yaitu komunikasi batiniamu dengan Roh Allah, selalu Dia menyediakan waktu untuk kita berkomunikasi, kita hubungan dengan Dia, kita bercakap-cakap dengan Dia. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Karena itu hubungan dengan Tuhan itu harus terus menerus, ya, terus menerus, ya. Seorang berdoa untuk satu keluarga, saya percaya bahwa keluarga itu akan diselamatkan, ya. Sebab ketika dia berdoa, seseorang berdoa kepada Tuhan, pintu hati Tuhan terbuka. Apa yang kita doakan, mungkin kita minta supaya keluarga dijaga dari COVID-19. Mungkin kita berdoa minta supaya Kota Kupang ini dilindungi dari berbagai virus ini. Mungkin kita berdoa supaya Tuhan menghalaukan virus ini dari kota ini. Mungkin kita berdoa supaya virus ini tidak boleh masuk dalam rumah tangga kita, tidak boleh masuk dalam pribadi kita, keluar dari Kota Kupang ini, keluar dari NTT ini, virus ini keluar dari negeri ini. Dan kita yakin pasti Tuhan buka jalan. Tuhan mampu untuk melakukannya. Tuhan bukan tidak mendengar doa-doa kita, tapi Tuhan mengizinkan ini. Salah satu poin adalah supaya kita terus maju, kedekatan kita dengan Tuhan terus ditingkatkan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan, hati Tuhan lapang untuk menerima kita. Terbuka 1x24 jam. Dia tidak pernah ngantuk, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah lemah, dia tidak pernah tertidur. Dia terbangun 1x24 jam menanti umat Tuhan untuk datang kepada Dia, untuk mendekatkan diri kepada Dia. Dia mendengarkan seru mereka, mereka berseru kapan saja. Dia mencatat dan dia mendengar dan dia menjawab setiap doa kita. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka virus corona ini dia akan mundur perlahan-lahan. Amin. Kalau di rumah ada minyak urapan, urapi rumah kita, pintu masuk, pintu keluar, kamar-kamar, urapi. Minyak doa itu urapi di sekeliling rumah. Dan dia tahu bahwa tanda materai Allah ada di setiap rumah tangga kita. Dia boleh lewat tapi dia tidak mampir. Amin. Amin. Yang kedua, ini cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Yang kedua, bagaimana kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, itu cara yang pertama. Yang kedua, saudara, bangun pujian dan penyembahan. Saya selalu mengingatkan ini di dalam rumah tangga kita. Mesbah keluarga, pujian penyembahan di pagi hari, pujian penyembahan di siang hari, pujian penyembahan di malam hari. Kalau itu terus terjadi, dia akan melewatkan rumah tangga kita, dia akan melewatkan pribadi kita. Renungkan firman itu siang dan malam, ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, rumah tangga anak-anak Tuhan yang menghidupkan pujian
pujian penyembahan siang dan malam. Dia memuji Allahnya, dia berdoa kepada Allahnya, dia merenungkan firman dari Allahnya. Itu tertanam dalam rumah tangga kita, tertanam dalam pribadi kita. Hubungan dan pertemuan pribadi seperti inilah membuat dia lewat. Dia tidak akan masuk. Dia yang takut kita dan bukan kita yang takut dia. Amin. Kenapa? Karena ada Yesus dalam diri kita, ada Roh Allah dalam diri kita. Dia pasti minta permisi dan dia tidak akan datang kepada kita. Amin. Amin. Peristiwa pembunuhan anak-anak sulung. Sebelumnya Tuhan bilang apa? Bunuh anak domba atau anak lembu yang tidak cacat dan jalan. Lalu olesinya di kedua pintu, tiang pintu gerbangmu, pintu rumahmu, dan di atas pintumu. Karena besok terjadi pembunuhan secara besar-besaran bagi setiap anak Tuhan di setiap rumah tangga. Malaikat maut itu, saudara, berkuasa dan diizinkan Allah untuk mengambil setiap nyawa anak-anak sulung. Tapi bagi bangsa Israel yang tanda materai ini di tiang pintu dan ambang pintu, malaikat maut ini lewat. Dia tidak berani menyentuh. Dia katakan ini tanda bahwa ini adalah milik Tuhan, tanda bahwa Tuhan ada di rumah tangga ini, tanda bahwa orang-orang yang ada dalam rumah tangga ini adalah milik pusaka Tuhan. Kita lewati, kita mencari yang lain. Amin. Saudara, oles minyak urapan di muka pintu, oles di kamar pintu, dan percaya bahwa corona ini dia akan melewati. Dia tidak akan singgah, dia tidak akan tertular. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita siang dan malam dan tidak akan menyentuh kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar dan mau melakukan kebenaran ini pasti terhindar, dijaga, dilindungi oleh kebenaran ini. Dan kita percaya bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalamnya. Maka sekalipun pintu-pintu gereja tertutup, hamba-hamba Tuhan pintunya tertutup, tapi pintu hati Allah terbuka bagi Anda. Silakan menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhanmu dan percaya bahwa Tuhan menjaga kita siang dan malam, menjaga anak-anak kita, suami-suami kita, istri-istri kita, sehingga kita terhindar dari bahaya atau badai yang sedang menimpa kota Kupang, yaitu COVID-19. Amin. Buat firman Tuhan, mari tutup mata dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu di rumah. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini bagi umat-Mu, baik di rumah tangga masing-masing maupun di gereja. Kami berdoa setiap kami, Tuhan, Engkau jaga melindungi kami dari virus corona ini. Firman-Mu berkata, apabila kami menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak putus hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan melindungi kami, menjaga kami, menghindari kami dari berbagai strategi iblis. Dan kami percaya Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan, maka segala sesuatu terjadi atas hidup ini, Engkau tidak akan mengizinkannya kalau itu tidak datang daripada-Mu. Karena itu kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBI Pondok Daud ini, Tuhan berikan perlindungan yang sempurna, baik itu haleluya, anak kecil, remaja, pemuda. Bapak Ibu, kami berdoa supaya Tuhan jaga dan pelihara kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berdosa Engkau ampuni. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau masuk dalam rumah tangga kami masing-masing, masuk dalam pribadi kami masing-masing.
Biarlah Tuhan iblis pun meninggalkan kota Kupang ini, yaitu virus corona ini. Kami berdoa Tuhan singkirkan dari kota Kupang ini, dari negeri tercinta ini, dari provinsi ini, agar kami hidup aman, tentram, damai dan sukacita. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, kedangkan tanganmu dan terima berkat Allah. Kekasih-kekasihku sekalian, terimalah olehmu segala berkat, damai dan sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami siang ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah olehmu segala berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.